Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sasabila Febriana dengan NIM J1D024124. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya untuk memenuhi ujian pada mata ujian pendidikan Pancasila. Soal yang pertama adalah implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Salah satu nilai Pancasila yang saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ialah terdapat pada Pancasila sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Cara mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghormati atau menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Ketika suatu daerah atau suatu perkumpulan terdapat orang yang berbeda agama, kita harus menghargai orang tersebut. Contohnya adalah dalam agama Islam terdapat bulan Ramadan di mana umat muslim melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Untuk menghargai umat muslim yang sedang berpuasa, sebagai orang yang beragama non-muslim hendaknya ketika siang hari tidak makan atau minum di depan orang yang sedang berpuasa. Soal yang kedua yaitu, sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Sebagai mahasiswa, nilai Pancasila yang sudah saya terapkan dalam dunia akademik adalah terdapat pada Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam dunia perkuliahan, khususnya dalam kampus, terdapat banyak teman-teman yang berbeda agama. Saya sendiri beragama Islam dan saya menghargai atau menghormati teman-teman saya yang berbeda agama dan keyakinan dengan saya. Selanjutnya adalah terdapat pada Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika berada dalam forum diskusi, baik diskusi di ruang kelas maupun diskusi ketika kerja kelompok, saya terbiasa untuk mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat saya. Selain itu, saya juga menerima masukan yang diberikan oleh orang lain tanpa menyanggahnya. Pertanyaan nomor 3 adalah, sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Identitas nasional merupakan ciri khas atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Identitas ini mencakup beberapa aspek yang mencerminkan keunikan suatu negara. Sebagai makhluk sosial, identitas nasional yang saya implementasikan dan saya junjung tinggi adalah yang pertama, menghargai budaya lokal, di mana hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan atau memperkenalkan budaya, bahasa, maupun tradisi lokal kepada orang lain maupun kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Yang kedua adalah mendukung produk dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan atau memprioritaskan membeli barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, baik dalam bentuk makanan ataupun pakaian dan kebudayaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri dan pelestarian kebudayaan Indonesia. Pertanyaan nomor 4 adalah, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Konstitusi merupakan dasar hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Contoh nyata Indonesia sebagai sebuah konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh real implementasi konstitusi yaitu hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia pada pasal 28A sampai 28C. Hal ini mencangkup hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, hak untuk berpendidikan,
dan lain-lain. Pengakuan ini menjadikan hak asasi manusia sebagai integral dari konstitusi. Pertanyaan nomor 5 adalah, sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun kelompok. Sebagai seorang mahasiswa, hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan ketika dalam dunia akademik adalah, dalam hak saya sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan perkuliahan di kampus maupun di luar kampus seperti seminar dan lain sebagainya. Selain itu, hal yang menunjang pengetahuan adalah dengan diadakannya fasilitas di dalam kampus seperti terdapat perpustakaan. Lalu dalam hal kewajiban, saya sudah melakukan atau melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu di mana setiap hari Senin dan Kamis diharuskan atau diwajibkan memakai pakaian hitam dan putih. Saya juga mematuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan nomor 6 adalah, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Contoh cara berdemokrasi yang tanpa menyalahi aturan. Yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam tingkat desa, warga desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah untuk membahas anggaran, rencana pembangunan, maupun pengambilan keputusan penting. Semua pendapat dapat dihargai dan dipertimbangkan. Lalu yang kedua adalah pemilu atau pemilihan umum, di mana setiap warga negara melakukan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pertanyaan nomor 7 adalah, ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri individu berdasarkan kodratnya sebagai manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Esa tanpa terkecuali. Hal ini menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan individu. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat. Kaitan antara hak asasi manusia dengan makhluk sosial adalah kebutuhan untuk berinteraksi. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, maupun fisik. Dalam konteks ini, hak asasi manusia memberikan kerangka untuk menjaga atau menghormati hubungan tersebut.